Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tubuh hewan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk tabel dengan benar. Keempat, setelah mengamati, siswa mampu membuat laporan tentang fungsi bagian-bagian hewan dalam bentuk tabel dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menggali informasi untuk membuat pertanyaan persiapan wawancara dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa mampu menggali informasi untuk membuat pertanyaan dengan kosakata dan kalimat efektif dalam mempersiapkan wawancara dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Oke, selanjutnya pembelajaran kita yang pertama yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sekarang kita akan mengamati gambar bagian-bagian hewan ya. Yang akan kita amati adalah ikan. Oke, bagian yang pertama itu adalah badan. Nah, badan pada ikan itu berfungsi memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian yang kedua ada sisik. Nah, sisik ini berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang ketiga ada ekor. Nah, ekor pada ikan ini berfungsi untuk membantu pergerakan di dalam air. Yang keempat ada mata. Nah, matanya berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Selanjutnya ada insang. Insang ini berfungsi untuk bernafas. Selanjutnya ada sirip. Nah, sirip ini yang berfungsi untuk berenang. Selanjutnya kita akan mengamati kucing. Bagian-bagian kucing yang pertama ada telinga. Telinga ini berfungsi untuk mendengar sama dengan manusia ya. Selanjutnya ada mata, sama dengan ikan, dia berfungsi juga untuk melihat. Selanjutnya ada hidung. Hidung ini berfungsi untuk mencium bau, sama dengan manusia ya. Selanjutnya ada rambut. Nah, rambut pada kucing ini berfungsi untuk menutupi tubuh kucing. Selanjutnya ada misai. Nah, misai ini mengetahui keadaan sekitar kucing. Selanjutnya ada kaki. Kaki sebagai alat penggerak. Selanjutnya yang terakhir ada ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk keseimbangan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati kucing dan ikan, di sini ibu meminta anak-anakku sekalian untuk melakukan pengamatan, kemudian membuat laporan pengamatan. Di sini ibu sudah sediakan tabelnya, kemudian ibu sudah sediakan contohnya. Di sini ada 7 nomor ya, bisa kalian isi. Ibu kasih contoh. Yang diisi pada bagian tubuh itu misalnya mata. Fungsinya, mata pada ikan itu berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian mata pada kucing berfungsi untuk melihat. Selanjutnya bisa anak-anakku sekalian isi, misalnya ekor, insang, silahkan isi apa fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke materi daftar pertanyaan wawancara. Nah, dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus dengan topik wawancara, jadi tidak boleh di luar dari topik ya. Selanjutnya, kata-kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan saat wawancara ada 6.
Yang pertama itu ada apa, berapa, di mana, kemudian ada kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi tidak boleh secara langsung ya, tidak boleh dua langsung pertanyaan, harus satu-satu, harus berurutan. Ibu kasih contoh untuk membuat pertanyaan yang satu-satu secara langsung. Contohnya, mengapa penyu itu harus dilepas di laut? Ini pertanyaan pertama. Jadi setelah narasumber menjawab pertanyaan, baru kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu, lalu apa yang terjadi jika penyu tidak dilepas ke laut? Oke, jadi setelah anak-anakku sekalian tahu bagaimana cara membuat pertanyaan, bagaimana caranya mengajukan pertanyaan, di sini sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Ibu mau meminta kalian mengamati gambar. Di sini kalian akan mengamati ikan dan kucing kembali ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan gambar di atas dengan memperhatikan kosakata dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Buat 5 pertanyaan ya berdasarkan 2 gambar tersebut. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi